Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gunawan dari kelas Prodi Teknik Informatika 02 Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang IoT atau yang biasa kita sebut dengan Internet of Things. What's IoT atau apa itu IoT? Dari perkembangan teknologi semakin besar dari waktu ke waktu, dulu mungkin kita hanya bisa berimajinasi atau menonton film-film fiksi sains soal teknologi canggih. Kini berbagai peralatan atau mesin sudah dilengkapi dengan kecanggihan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari mobil pintar yang bisa jalan sendiri ke berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga mesin pintar semacam Alexa yang bisa bersuara mengingatkan Anda untuk melakukan ini itu sesuai jadwal. Dan seluruh teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatan yaitu IoT, sudah berkembang pesat melalui konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektronika, sistem MEMS, dan juga internet. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Apa saja kemampuan dari IoT? Adapun kemampuannya bermacam-macam. Dalam contohnya, dalam berbagai data menjadi remote control dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya fungsi termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Saja contohnya adalah pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Jadi sederhananya istilah Internet of Things itu mengacu pada mesin atau alat yang diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam strukturnya yang berbasis internet. Cara kerja IoT. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis, tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu, di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Mengapa itu menjadi sulit dan problematik? Ini sebenarnya dikarenakan jaringannya sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga sesungguhnya sangat perlu suatu sistem keamanan yang cukup ketat. Samping masalah tersebut, biaya pengembangan IoT yang mahal juga sering menjadi penyebab kegagalannya. Ujung-ujungnya pembuatan dan pengembangannya bisa berakhir gagal produksi. Internet of Things di Indonesia. Secara massal Indonesia memang belum siap untuk mengadaptasi IoT, namun ada beberapa kota yang sudah siap secara infrastruktur untuk mengadopsi IoT. Meskipun demikian, ada dua syarat yang perlu dinilai sebagai kota tersebut merupakan pasar yang cocok untuk pengembangan IoT. Satu, transformasi digital. Untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan IoT, keterbiasaan menggunakan perangkat digital untuk menyelesaikan suatu task yang sangat diperlukan. Itu karena sebagian besar interaksi antara perangkat IoT dengan user terjadi dalam bentuk digital,
Selain itu, keahlian dalam membaca data digital untuk menunjang proses pembuatan keputusan juga sangat krusial. Apa jadinya jika user diberikan data digital, user tersebut tidak bisa membaca informasi yang diberikan dengan tepat? Tentu output yang diberikan hasilnya juga tidak akan maksimal. Justru ada kecenderungan untuk menghambat proses lain. Misalnya, user diberikan data mengenai kebiasaan masyarakat kota dalam berlalu lintas. Lalu user diberikan tanggung jawab untuk membuat laporan yang informatif sebagai kebutuhan pengelolaan tata ruang. Namun karena user tidak dapat mengolah data menjadi sesuatu yang informatif, bukannya mempercepat proses pengembangan keputusan, justru mengulang proses analisis yang seharusnya selesai di tangan user. Maka dari situ, literasi digital sangat diperlukan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan IoT di Indonesia. Smart City. Selain literasi digital, program Smart City di Indonesia juga dapat sebagai acuan kota tersebut adalah pasar yang cocok untuk mengembangkan dan mengimplementasikan IoT. Itu karena masuk dalam kebutuhan Smart City. Selain itu, dengan adanya program Smart City, pengembangan IoT secara berkesinambungan bisa terwujud pembentukan program Smart City tersebut. Meskipun demikian, program Smart City tidak bisa menjadi patokan untuk bahwa setiap kota yang memiliki program Smart City menjadi otomatis cocok dalam pengembangan dan implementasi IoT. Manfaat Internet of Things di Indonesia: meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi beban kerja, mengurangi kos dan meningkatkan produktivitas, real-time marketing, pengambilan keputusan berdasarkan data, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan kualitas data. Contoh pengembangan IoT di Jakarta adalah aplikasi Club, di mana kedua adalah perusahaan startup yang terkenal dengan proyek Smart City itu juga mengembangkan IoT. Beberapa pengembangan IoT yang perlu dilakukan adalah pengembangan traffic line yang terhubung dengan command center, kotak sampah pintar, air pollution detector. Tentunya pengembangan produk IoT tersebut untuk menunjang proyek Smart City kota-kota besar. Nah, untuk perangkat yang digunakan dalam IoT atau dalam secara teknisnya itu biasanya ada 3: controller, papan sensor, dan sensornya. Di controllernya Raspberry Pi, papan sensor Arduino, dan sensornya DHT. Ini adalah contoh sensor untuk untuk mengecek sensor dalam suhu ruangan menggunakan IoT. Nah, di sini udah ada tutorial gimana cara untuk instalasi Raspberry Pi untuk mengecek atau untuk mengecek sensor suhu dalam ruangan menggunakan IoT. Ini adalah sensor DHT22 ini yang dengan Arduino. Jadi dari sensornya kita pasang kabel menuju papan sirkuit. Setelah itu kita konfigurasikan di sini. Untuk sintak atau codingan bisa menggunakan Python. Nah, 27 Celsius. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan IoT kali ini. Sekian, terima kasih.